Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan ini kita masih istiqomah untuk ngaji. Ini ahad terakhir Ramadan kita, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, siyam, qiyam dan segala aktivitas kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ngaji kita bagian dari kewajiban yang tidak kalah wajibnya dengan saum Ramadan, kewajiban untuk thalabul ilmi dari saat kita dilahirkan hingga ajal menjemput kita. Marilah kita mulai pengajian hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, seraya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan mudik untuk silaturahim ke keluarga handai tolan, diberikan kelancaran perjalanannya, diberikan keselamatan, diberikan penjagaan pada saat nanti silaturahim, dan dapat kembali lagi dalam kondisi sehat walafiat dengan penuh nikmat iman, nikmat Islam. Dan kepada kita semuanya ini yang enggak mudik-mudik ini, apa yang akan mudik, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, kebaikan semuanya. Ala dini yang wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syai'ulillahi damul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan ini pertemuan terakhir sebelum Syawal, dan dalam pertemuan terakhir ini juga bab terakhir di bab pertama kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kitab Kifayatul Akhyar ini ada 2 juz. Juz pertama dan juz kedua. Nah, juz pertama terakhir ini bab yang akan kita ngaji. Ini pas juga ini. Setelah kemarin berbincang soal bab mengenai wakaf dengan berbagai ketentuannya serta keistimewaannya, sekarang kita masuk kepada bab hibah. Jadi masih terkait dengan harta. Urutannya, jadi kalau ngikutin urutan dari muallif ini, bab yang terkait dengan harta itu kitabul buyu', bab soal
transaksi jual beli itu pertama menjelaskan soal riba. Nah, ini prinsip-prinsip dasarnya, karena prinsip dasar jual beli itu adalah saling rela, kemudian hubungannya adalah kerjasama yang setara. Jadi kalau kita jual beli kemudian sewa menyewa, itu hubungannya pada hakikatnya adalah setara. Yang menyewa membutuhkan, yang menyewakan juga membutuhkan, penjualnya butuh, pembelinya juga butuh, dalam situasi yang equal. Nggak boleh begitu ada situasi yang satu sangat butuh, yang satu memanfaatkan kesangat butuhannya, sehingga terjadi hubungan yang tidak equal. Jadilah ada orang yang beli karena terpaksa, nggak ada alternatif lain. Kemudian yang punya barang suka-suka nerapkan harga. Nah, itu nggak diperkenankan. Atau ada orang membaca kemungkinan nih nanti dalam waktu seminggu 2 minggu ini barang langka, kemudian borong barang yang ada di pasar karena dia punya modal yang cukup. Setelah itu pada saat langka dia keluarkan. Nah, itu ihtikar, itu penimbunan, nggak boleh. Kalau toh terpenuhi syarat rukun jual beli secara formalnya, tetapi dia nggak berkah, dan itu diharamkan. Aktivitas ihtikar itu diharamkan. Ini kemudian yang diharamkan lagi riba. Nah, riba ini posisinya juga nggak setara. Yang satu orang utang, yang satu orang punya piutang, kemudian dengan utangnya dimanfaatkan untuk kepentingan mencari mencari keuntungan yang bersifat ekonomis. Kemudian faslun fil khiyar, bab soal khiyar, ada hak antara penjual pembeli ketika sudah terjadi transaksi, ada hak untuk khiyar, hak untuk memilih, untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Jangan sampai belinya karena terpaksa juga, atau belakangan tahu ini kok nggak sesuai spek, misalnya. Itu ada hakul khiyar di dalam transaksi ekonomis. Khiyarnya juga beragam. Khiyar pada saat masih bertemu, itu khiyar majelis namanya. Ada kalanya khiyar aib, ternyata ada cacat nggak sesuai dengan normalitas barang yang digunakan, maka itu punya hak untuk mengembalikan. Kemudian fis salam, fil rahan, fil hajar, fis sulah, fil hawalah, fil doman, ini jenis-jenis transaksi ekonomis yang diatur di dalam fikih Islam. Jual beli salam, jual beli atas barang yang belum ada, tetapi dengan menjelaskan kriteria, kemudian spesifikasinya, jenisnya, ukurannya, kadarnya, warnanya, kemudian kapan diserahkan, itu dijelaskan secara rinci. Itu sebagai pengecualian dari larangan jual beli barang yang enggak ada. Prinsip umumnya jual beli al-ma'dum, jual beli barang yang enggak ada, itu enggak dibolehkan. Ini prinsip dasarnya. Barang harus ada, yang akan ditransaksikan itu harus ada. Tetapi karena ada kebutuhan mendesak dan praktek di Madinah waktu itu sudah umum di tengah masyarakat, maka ya sudah, kalau itu boleh tapi dengan syarat. Jadi man aslama fal yuslim fi kailin ma'lum aw waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad transaksi salam, yaitu jual barang yang belum ada, misalnya pesan mobil yang belum ada, inden, pesan rumah yang masih akan dibangun, kemudian pesan baju yang belum jadi, misalnya. Ini dibolehkan dengan syarat ukurannya jelas, kalau baju warnanya jelas, kainnya jelas, kemudian ukurannya, terus kapan jadinya, kapan diserahkan, harganya berapa. Demikian juga mobil, jangan cuma beli mobil, pokoknya mobil terserah nanti datangnya seperti apa. Nah, begitu datang seperti apa kemudian nggak sesuai,
Ya ini salah di awalnya. Nah sekarang kita masuk bab terakhir, faslun fil hibati, pasal tentang hibah. Faslun fil hibati wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Mu'alif berkata bab soal hibah, kullu ma jaza bai'uhu, setiap barang yang dibolehkan untuk ditransaksikan untuk jual beli, jazat hibatuhu, maka boleh untuk dihibahkan. Tidak semua barang boleh untuk diperjualbelikan. Yang pertama syaratnya dia harus punya dia, nggak boleh menjual milik orang lain, apalagi tanpa seizin. Nah, itu enak aja katanya, barang orang lain dijual. Tapi udah umum Ustaz, di Tanah Abang itu umum ya. Ya umumnya itu harus dikoreksi. Memungkinkan secara teknis kita menjualkan barang orang lain, tetapi harus dengan syarat. Syaratnya sepengetahuan dan seizin. Kalau nggak sepengetahuan dan seizin, begitu sudah terjadi transaksi, setelah itu sama yang punya nggak boleh, akhirnya terjadi masalah di sini. Gitu. Kalau toh dibolehkan, kedudukan kita pada saat kita menjual, kita sebagai wakil dari si empunya barang. Nah, kemudian yang kedua, barangnya itu halal. Jadi sekalipun punya kita, tetapi barangnya diharamkan, nggak boleh untuk ditransaksikan. Nah, setiap jenis barang yang boleh untuk transaksi jual beli, maka boleh untuk dihibahkan. I'lam, ketahuilah anna tamlika bi ghairi iwadin in tamahhasa fihi talabut thawab fahuwa shadaqah. Ketahuilah bahwa proses pengalihan kepemilikan barang bi ghairi iwadin, tanpa disertai dengan iwad, tanpa disertai dengan ganti, in tamahhasa fihi talabut thawab, jika pada saat dia mentransaksikan pemindahan kepemilikan harta tidak dengan ganti, tetapi dengan harapan memperoleh pahala dari Allah, itu namanya sedekah. Kalau kita mengalihkan kepemilikan dengan ganti, itu kan jual beli. Ada kalanya jual beli barter, barang dengan barang, atau kalanya al-bai', barang dengan nilai, yaitu uang. Nah, uang bisa uang rupiah, bisa sejenisnya, atau kalau dulu emas dan perak ya. Nah, begitu emas dan perak itu sebagai alat tukar, maka dia terikat oleh ketentuan-ketentuan al-amwal ar-ribawiyah, ketentuan harta ribawi, harta jenis ribawi. Kalau emas di dalam suatu komunitas masyarakat itu sebagai alat tukar, maka mentransaksikannya terikat oleh ketentuan al-amwal ar-ribawiyah. Apa ketentuannya? Dia harus sama, senilai. Dia harus cash, nggak boleh dia ngutang. Nah, jadi harus cash, nggak boleh kredit gitu. Nah, tetapi begitu emas kedudukannya sebagai sil'ah, sebagai barang dagangan, dia bertransformasi dari kedudukannya sebagai al-athman, kedudukannya sebagai alat tukar, menjadi bid'ah atau sil'ah, menjadi barang dagangan. Maka kalau posisinya sebagai barang dagangan seperti perhiasan, kemudian ya emas yang tidak menjadi nilai tukar, itu berlaku ketentuan umum di dalam transaksi jual beli. Nah, ketika proses pengalihan kepemilikan itu tidak disertai dengan iwat,
tetapi disertai dengan harapan pahala dari Allah, itu namanya sedekah. Begitu kita memberi nasi bungkus kepada satu orang, kita serahkan tanpa iwat, itu kita berharap pahala dari Allah, itu sedekah. Tapi gimana kalau iwatnya itu kita juga diberi? Kalau tidak diakatkan, ya tetap itu sedekah. Bisa aja kan orang diantar makanan, kita sedekah, pulangnya rantangnya diisi, ya kan? Biasa ini di kampung-kampung gitu, akhir Ramadan atau awal Ramadan atau jelang Ramadan itu saling memberi, pulangnya diisi. Nah itu kan berarti dengan iwat. Iya, tetapi tidak bagian dari akadnya. Tidak bagian dari akad. Itu berarti dua-duanya melakukan kebaikan. Dua-duanya melakukan sedekah. Ketika orang diberikan sedekah kemudian membalas, itu kebaikan lagi. Itu kebaikan. Sama halnya kalau ada orang hutangnya 1 juta, begitu balikin dikasih 2 juta, boleh nggak itu? Ada 2 kemungkinan boleh, kemungkinan nggak boleh. Kalau dia dipersyaratkan pada saat dia memberikan hutang, itu nggak boleh, sekalipun kecil. Misalnya ini 1 juta, nanti baliknya 1.050.000. Begitu muncul di dalam akad yang dipersyaratkan, ini menjadi riba dan haram. Tetapi kalau pada saat orang datang, saya pinjam uang, butuh segera, berapa? 1 juta. Ya udah ini 1 juta, kapan baliknya? 2 bulan. Oke, 7. Berarti 2 bulan dia memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan itu. Begitu bulan kedua diingatkan, 2 bulan sesuai tenggat dia punya kewajiban untuk mengembalikan. Belum 2 bulan dikembalikan. Udah dikembalikannya 1 juta plus 1 juta. Nggak usah ditolak. Nggak usah ditolak. Nggak apa-apa, itu halal dan thayyib. Jadi itu halal dan thayyib, boleh. Jangan sampai kemudian nolak, ini riba. Taruh, enggak. Ini dikenal sebagai al-qardul hasan, utang dengan mengembalikan cara yang lebih bagus. Yang satu menghutangi sebagai bentuk tolong menolong, yang satu membalikin dengan rasa syukur. Nah, jadi kan dua-duanya dapat nih, dua-duanya dapat pahala. Wa in humila ala al-mumalik ikraman wa tawaddudan fahuwa hadiyah. Nah, tetapi jika pada saat dia memberi sesuatu tanpa iwat, harapannya adalah sekedar hubungan persahabatan, hubungan meningkatkan tawaddud, rasa saling menghormati, menyayangi dan juga mempererat tali silaturahim, fahuwa hadiyah. Itu namanya hadiah. Pada saat kita memberi, wes nggak mikir pahala dari Allah, wes mikirnya adalah wes pokoknya kita memberikan saja biar pertemanan kita langgeng, itu hadiah. Wa illa fahuwa hibah. Jika nggak ada harapan biar memperoleh pahala dari Allah, nggak ada harapan biar terjadi persahabatan yang lebih erat, ini hibah. Wes pokoknya hibah aja, kita serahkan, yes, saya punya harta ini itu. Fahuwa hibah, itu namanya hibah. Sekalipun motivasinya berbeda tadi, dampaknya bisa sama. Jadi hibah, pada saat kita memberikan hibah, nggak pakai kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu kita ngasihnya ikhlas, ya itu bisa dicatat sebagai kebaikan. Wa hal min syartil hadiyah ayyakuna bainal muhdi wal mahdi ilaih
Rasul wajhan ar-rajihlah. Apakah di antara syarat antara orang yang memberi hadiah dan orang yang diberi hadiah itu ada utusan, ada pihak ketiga? Itu tidak. Wa tazharu faidatul khilafi ma law halafa la yahdi ilaihi fa wahabahu syai'an yadan biyadin fa fil hanafi wajhan. Wal hibatu mandubatun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Hibah itu sesuatu yang dianjurkan juga. Mandub berarti kalau dilakukan dapat pahala, sekalipun dia tidak berharap pahala dari Allah, tapi tetap dia dapat pahala. Bil kitabi ditetapkan dalam ayat Al-Quran, wa sunnah dan di dalam sunnah nabawiyah, wa ijma'il ummah dan ada konsensus ulama. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah kalian, saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Wal hibatu birrun wa ma'ruf. Aktivitas hibah itu adalah kebaikan dan dikenal sebagai sesuatu yang baik. Wa amma sunnatul karimatu fakatsiratun. Adapun di dalam hadis Nabi, di dalam sunnah al-karimah, maka sangat banyak ditemui. Minha salah satunya hadisu Barirah radhiyallahu anha fi qouli sallallahu alaihi wasallam huwa laha shadaqatun wa lana hadiyatun, rawahu Muslim. Bagi dia sedekah, bagi saya hadiah. Rasulullah enggak menerima sedekah, Rasulullah dan keturunannya tidak menerima zakat. Tetapi kalau diberikan hibah, oke. Nah, diberikan hibah, oke. Karena zakat itu bagian dari kewajiban harta untuk kepentingan mensucikan jiwa, mensucikan hartanya. Rasulullah SAW dan keturunannya tidak menerima itu. Tetapi kalau hadiah, ya walana hadiah, rawahu Muslim. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila shadaqatun lam yakul minha. Di dalam riwayat Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW apabila didatangkan makanan dijamu, beliau bertanya. Apabila dijawab itu hadiah, maka Rasulullah makan. Tetapi jika disajikan kemudian dijawab ini adalah sedekah, Rasulullah enggak mau makan. Wa'lam anna kulla shadaqatin wa hadiyatin hibah wala tanakis. Ketahuilah bahwa setiap sedekah dan hadiah itu adalah hibah. Jadi setiap sedekah dan hadiah itu hibah, tapi tidak setiap hibah itu adalah sedekah atau hadiah. Idza arafta hadza fa syai'ul mauhub wa ahadu arkanil hibah. Apabila difahami ini, maka asyai'ul mauhub, sesuatu yang dihibahkan itu adalah salah satu rukun hibah. Wa huwa mu'tabarun bil bai'i, yaitu merujuk kembali kepada transaksi jual beli. Setiap hal yang bisa diperjualbelikan dia boleh dihibahkan. Fa innal hibata tamlikun najizun kal bai'i, karena sesungguhnya hibah itu adalah akad peralihan kepemilikan kal bai'i, seperti jual beli. Fama jaza bai'uhu jazat hibatuhu, maka setiap apapun yang boleh diperjualbelikan jazat hibatuhu, maka boleh dihibahkan. Wa ma la yajuzu bai'uhu kal majhuli, dan setiap barang yang enggak boleh diperjualbelikan seperti barang yang enggak diketahui, kaqaulihi wahabtuka ahada abidi la yasih. Saya memberikan, misalnya dia punya kambing banyak misalnya, saya berikan salah satu di antara kambingku ini untukmu. Nah, salah satunya itu yang mana? Nah, salah satunya harus definitif. Beda halnya saya berikan
salah satu di antara ini silahkan pilih. Nah, berarti sudah definitif itu. Kepada siapa diserahkan? Kepada orang yang akan diberikan, silahkan pilih itu. Tapi kalau saya akan memberikan salah satu di antara kambing saya, salah satunya itu yang mana? Ini masih majhul. Kalau itu nggak boleh di dalam transaksi jual beli, maka transaksi hibah juga nggak boleh. Nggak boleh transaksi jual beli. Saya jual salah satu di antara kambing saya ini. Belum diketahui kambingnya yang mana. Nanti begitu salah satu kambing saya jual 4 juta misalnya. Begitu kita ambil ternyata 4 juta itu yang kecil. Nah, itu jadi konflik. Wa kadza la tasihhu hibatul abiq wad-dhal kama la yasihhu bai'uhuma wa yajuzu hibatul maghsub li ghairil ghasib in qudira 'alal intiza'. Demikian juga enggak sah hibahnya orang terhadap barang yang hilang atau barang yang lepas. Ada barang hilang, barang kayak sapi lepas misalnya, apalagi sapinya sapi hutan atau rusa lepas di hutan gitu, nggak boleh dihibahkan karena itu nggak boleh dijual belikan juga. Wa yajuzu hibatul maghsub li ghairil ghasib idza qudira 'alal intiza. Tapi boleh menghibahkan barang yang digosok kepada orang yang bukan yang menggosok. Nah, kalau memungkinkan untuk ditarik, misalnya kelihatan tuh pakaian atau sendal atau mobil diambil aja sama orang, itu punya saya tuh, itu saya hibahkan buatmu, ambil. Nah ini kalau ini boleh, karena pertama itu barang punya dia, yang kedua mungkin untuk bisa diambil. Nah ini kebolehannya tergantung in qudira 'alal intiza, jika ada kemampuan untuk diambil. Wa illa fala, jika nggak ada kemampuan untuk diambil ya nggak bisa. Wa tajuzu hibatul musya' lisyarik wa ghairihi, boleh juga menghibahkan barang yang bersekutu kepada sekutunya. Misalnya apa? Dia punya rumah satu petak, kepemilikannya berdua, kan ini namanya musya', kan nggak mungkin dibelah rumahnya, terus dihibahkan kepada syarik, itu dibolehkan. Wa kadza tajuzu hibatu ardin yazra'uha wa kullu ma yasihu bai'uhu fala tajuzu hibatul marhun. Enggak boleh menghibahkan barang yang digadaikan. Wala tajuzu hibatul kalbi wa jildil maitah qabla dabghihi. Enggak boleh menghibahkan anjing yang tidak untuk ditransaksikan. Wa jildil maitah, dan tulangnya bangkai sebelum disamak, karena statusnya adalah najis. Barang najis nggak boleh ditransaksikan, kecuali nanti setelah disamak dia berubah menjadi suci. Nah kalau tulang kulit kambingnya mati sebelum disembelih, dia kan najis. Dagingnya najis, semua bagian-bagiannya najis. Tetapi ada bagian tertentu yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya. Kulitnya dia bisa disucikan dengan cara ad-dibagh, disamak. Dari yang semula najis dan haram dikonsumsi, dengan penyamakan dia suci, sehingga boleh digunakan untuk sepatu, digunakan untuk jaket, itu suci. Tapi tetap nggak boleh dikonsumsi. Jadi ini barang suci
tapi haram dikonsumsi. Gitu. Khawatirnya nanti kulit yang sudah disamak dijadikan kerupuk. Nah, kan ada juga nih kerupuk sapi, apa kulit sapi ya, kulit kebo gitu. Benar dia sudah disamak, tetapi kalau kulitnya dari hewan halal yang enggak disembelih secara syar'i itu tetap haram, sekalipun bisa disucikan. Nah, sekalipun bisa disucikan. Proses penyamakan ini mengubah hukum dari yang sebelumnya najis menjadi suci, tidak mengubah hukum dari yang sebelumnya haram menjadi halal. Nah itu. Jadi karena ada dua unsur nih, ada dua hukum di dalam kulit bangkai yang dimungkinkan untuk bisa dikonsumsi, seperti kambing, sapi, kebo dan sejenisnya. Begitu ada proses penyamakan, penyamakan itu mengubah dari yang najis menjadi suci. Sementara hukum yang lain masih enggak berubah, yaitu hukum haram dikonsumsi. Sama halnya hukum obat atau vaksin misalnya sekarang, yang dari awalnya materialnya ini najis atau diharamkan untuk dikonsumsi, karena ada hajat untuk proses menjaga jiwa misalnya. Setelah dicari-cari nggak ada ini obat yang untuk menyembuhkan penyakit tertentu, dan dokter merekomendasikan ini ada obat. Ternyata obat itu berasal dari material yang haram atau najis. Maka bisa jadi karena pertimbangan menjaga jiwa, secara syar'i itu dibolehkan mengonsumsi sesuatu yang statusnya haram dan atau najis. Nah, dibolehkannya itu karena ada hajah syar'iyah. Ketika dia menggunakannya dengan faktor pemboleh, maka dia tidak berubah statusnya yang najis dan atau haram. Yang berubah adalah statusnya dari yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Sama ketika ada orang kelaparan, dibolehkan untuk makan bangkai, boleh makan bangkai, tetapi bangkai statusnya nggak berubah dari najis dan haram. Cuma dibolehkan, ada rukhsah syar'iyah, ada dispensasi syar'i, dari yang sebelumnya haram dikonsumsi menjadi boleh, menjadi mubah. Tapi status najisnya nggak berubah, gitu. Bukan berarti menjadi suci. Nah, ini yang perlu difahami. Nah, kalau jenis hewan yang dari awalnya dia nggak boleh dikonsumsi, mungkin dia statusnya suci. Ya. Misalnya apa? Hewan yang kucing, dia suci, tapi memang nggak boleh dikonsumsi. Terus buaya, ya buaya itu kan suci, tapi nggak boleh dikonsumsi karena ada bahaya di situ. Dia buas, atau harimau, dia suci. Begitu mati, dia kan najis, cuma kulitnya bisa disamak,
untuk bisa digunakan sepatu dari kulit buaya. Iya, itu. Bukan berarti dia boleh dikonsumsi, dia boleh digunakan, tapi nggak boleh dikonsumsi. Jangan sampai ini kan kulitnya aja boleh dipakai, masa dagingnya nggak boleh dikonsumsi. Nah itu nggak boleh tetap, tapi bisa digunakan menjadi suci. Jadi far'un idza khatana syakhsun waladahu wa amila walimatan fahumilat ilaihi hadaya walam yusami ashabuha al-ab wala al-ibn fahal hiya lil ab aw lil ibn wajhan saha anawi annaha lil ab. Qala an-Nawawi yang bagi al-qat'u bi sihhati shadaqah wa lam anna hibadat dain lil madin ibra. Kalau seandainya orang menghibahkan utang kepada orang yang berhutang, boleh nggak ini? Nah ini boleh, tapi statusnya berubah dari hibah menjadi pembebasan hutang. Nah, itu. Wa'lam, ketahuilah bahwa hibah hutang kepada orang yang berhutang itu ibro, itu pembebasan. Wala yahtaju ila qabulin alal madhab, dan tidak membutuhkan qabul. Jadi cukup dari pihak yang punya piutang, adalah saya bebaskan, nggak perlu dijawab oke. Oke, setuju nggak? Ya udah, berarti begitu si orang yang punya piutang membebaskan, itu statusnya dia sudah bebas. Hatta di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti, sekalipun dia nggak ngerti kalau dia dibebaskan. Nah itu kan ada kemungkinan tuh, orang utang lama nggak bayar-bayar, terus orang yang punya piutangnya, udahlah bismillah saya ikhlaskan aja, saya ikhlaskan. Secara syar'i orang itu sudah terbebas, udah nggak terpenjara lagi, udah nggak gantung lagi, udah nggak gantung kehidupannya, rohnya juga nggak gantung lagi. Tapi gimana kalau yang terjadi, saya bebaskan tapi nanti kalau bayar ya kita terima. Ya kalau pas bayar nanti sebenarnya saya ikhlaskan, kalau ini bayar anggap aja ini sedekah ya, gitu. Jadi sama-sama enak nanti. Wala yahtaju ila qabulin alal madhab wali ghairihi batilah alal madhab. Tapi kalau hibah utangnya kepada orang lain, ini batal, enggak jadi hibah namanya. Jadi misalnya ada 3 orang nih, ini dekat-dekat akad hawalah, cuma beda tujuan. Kalau hawalah itu mengalihkan utang atau mengalihkan piutang. Jadi kalau ada si A si B utang piutang, terus A dengan C utang piutang, terus daripada udah kamu tagih aja langsung ke B, saya punya piutang ke dia. Nah itu namanya hawalah. Tapi kalau hibah, misalnya A ke B punya utang, terus datang ke masjid, saya hibahkan utang saya ke masjid. Ini nggak boleh, karena itu hibah atas sesuatu yang belum ada, posisinya nggak bisa diserahkan. Tapi kalau hibahnya kepada orang yang utang, itu boleh dan kedudukannya sebagai ibro. Wali ghairihi batilah alal madhab. Ini menurut salah satu pandangan dari mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Tapi ada juga yang menyatakan itu boleh. Udah saya hibahkan aja ke masjid yang nagih. Begitu dapat, maka itu haknya masjid, itu haknya orang yang dihibahin. Walau wahaba li faqirin dainan alaihi biniyatiz zakah lam yaqa anha. Kalau seandainya orang
menghibahkan utang kepada orang fakir, nih orang mustahik zakah nih, dia datang hutang, kemudian ini susah ditagih nih, udah saya niatin itu, saya ikhlaskan jadi zakat saya, lam yaqo anha, enggak sah jadi zakat, jadi dia masih tetap wajib zakat. Karena itu sesuatu yang sudah keluar, diniatkannya bukan zakat, terakhir udah daripada nggak bisa ditagih, saya anggap zakat aja, nggak bisa, lam yaqo, nggak terjadi di sini. Kan mungkin juga terjadi kan, daripada susah ribet, udahlah itu zakat aja, catat di pembukuannya jadi zakat. Lam yaqo anha walau qala tasaddaqtu bimali alaika bari'a, qalahu Ibnu Suraid wa Syekh Abu Hamid, jika dinyatakan tasaddaqtu bimali alaika, saya sodakohkan hartaku yang menjadi tanggunganmu, jadi tanggungan utang, bari'a, maka kemudian status orang yang berhutang tadi itu bebas, dia sudah tidak punya tanggungan. Nah kemudian ada kasus nih, apabila orang mengkhitankan anaknya, kemudian bikin walimah, terus orang yang datang bawa hadiah. Nah ini biasanya terjadi ini terjadi walimah khitan, walimah tasmiyah, walimah termasuk juga walimatul urus ya. Ada kalanya orang bikin resepsi, ngundang walimah, setelah itu ngundang orang datang bawa hadiah, walam yusammi ashabaha al-ab walal ibn, enggak disebutkan definitif ini untuk bapaknya apa untuk anaknya. Nah, jangan sampai konflik nanti setelah resepsi. Anaknya merasa ini kan resepsi saya, mana itu rebutan kotak, masih banyak orang berantem bapak sama ibunya sama anaknya. Atau bapaknya merasa ini kan saya yang biayai ya minimal untuk memenuhi kebutuhan resepsi kayak gitu. Fahal hiya lil abi aw lil ibn, mungkin ini kasus juga sudah pernah terjadi di zaman penulisan kitab ini sehingga masuk di dalam fara' ini. Apakah ia miliknya ayah atau miliknya anak? Shahhaha An-Nawawi annaha lil ab. Imam An-Nawawi menegaskan ini punya ayah kalau enggak disebutkan definitif. Tapi begitu ini diserahkan untuk anaknya, ya punya anaknya jadinya. Itu kan tergantung orang yang memberi. Kalau orang memberinya mau memberi kepada anak, ya punya anak. Memberi kepada istri, punya istri. Memberi suami, punya suami. Kecuali di internal sudah membangun kesepakatan. Nah, mungkin juga kan di internal sudah bangun kesepakatan, nanti kalau ada rezeki orang memberi sedekah, memberi hadiah ini untuk kepentingan bayar catering ya, misalnya ada sepakat begitu, ya sudah itu mengikat ya. Tapi kalau mutlak tidak didefinitifkan, maka hukum umumnya itu punya ayah. Wajib al-qadhi Husain annaha lil ibn wa yaqbalu al-ab. Tetapi Imam Qadhi Husain menyatakan oh enggak, itu kan sebab adanya resepsi itu kan karena anak. Jadi itu ya pada hakikatnya milik anak. Qultu, nah menurut mu'alif ini lebih realistis nih. Yang bagi amrun salis. Oh enggak, kita lihat kondisi faktualnya dan sama indikasi-indikasinya. Amrun salis ini jalan ketiganya, pandangan yang ketiga. Wa huwa annahu in kanal mahdi mimma yasluhu li sabi duna abihi ka syai'in min malbusi shighar fa huwa li sabi. Dilihat
dilihat materialnya sama dilihat orang yang memberinya. Kalau barang yang dihadiahkan itu layak untuk anak, ya berarti punya anak. Kalau yang dibawa itu bedongan, mainan, ya pasti punya anak ini. Fawalis wa in kana la yasluhu lis-shaghir fawalil ab. Jika barangnya ini enggak patut untuk anak, ya berarti untuk bapaknya. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau uang gimana? Ini kan dua-duanya patut. Wa in ihtamalahuma fahuwa maudi'ut taraddud li adamil qarinah al murajjahah. Jika layak untuk dua-duanya, maka ini ya memang terjadi dispute, ya hukum umumnya kepada bapaknya. Kan umumnya orang datang nggak mungkin mitranya anak tapi mitranya bapak. Beda halnya kalau resepsi perkawinan, kalau mitranya anaknya ya ke anaknya, mitranya bapaknya ke bapaknya. Kalau bareng-bareng ya sudah sesuai kesepakatan aja. Wala talzamu illa bil qabdi, dan enggak tetap, artinya belum mengikat akad hibah itu sebelum penerimaan. Kalau orang bilang saya kasih baju nanti ya, itu bajunya sih sudah ada tapi belum diserahkan, itu belum mengikat. Nggak bisa langsung diambil, ini punya saya kan tadi udah, itu belum luzum, belum mengikat. Kalau seandainya nggak jadi memberi, itu ya boleh, berarti barangnya belum pindah. Paling masalahnya cedera janji saja. Nah, masalahnya cedera janji. Sama dengan orang khitbah, ngelamar anak orang, belakangan nggak jadi nikah. Ya memang belum terjadi akad nikah, cuma bedanya cedera janji saja. Nah, cedera janji. Jadi khitbah itu kan pernyataan komitmen untuk menikahi kan, melamar. Sama dengan menawar barang. Menawar barang, ini sudah deal berapa ini, 100, udah 75 lah. Ya sudah 75. Dia nggak jadi. Ya nggak apa-apa, statusnya belum terjadi akad jual beli, cuma cedera saja. Cedera dari tawar menawar yang tadi sudah disepakati, nawarin 75 saya kasih iya kok malah lari. Pasti bikin kesel kan. Iya, ada online. Ada juga begitu orang yang tes harga rumah misalnya kan. Jadi ditawarkan 1 miliar misalnya. Begitu diiyain 1 miliar nggak jadi lagi. Besoknya 1,5 miliar. Itu kayak tes harga. Memang secara syar'i belum terjadi akad jual beli, cuma dari sisi etis saja. Sama dengan ngetes ngetes kejantanan, ngetes ketampanan, ke sana ngelamar, ke sini ngelamar, ke sana ngelamar, begitu diterima nggak jadi. Kenapa? Ngetes aja, ternyata saya masih laku. Aduh, itu memang belum sah pernikahannya karena belum akad, cuma ya cedera janji, cedera janji. Wala talzamu illa bil qabdi wa idza qabadaha al mauhub lahu lam yakun lil wahib ayyarji'a fiha. Apabila sudah diterima barang yang diberikan, lam yakun lil wahib ayyarji'a fiha, maka si pemberi enggak punya hak untuk narik kembali. Jadi ini sudah akad luzum, dia nggak boleh hanya gara-gara nggak mau dimintain tolong, ya udah mana saya tarik lagi. Ini berarti pada saat menghibahin itu pamrih, ini kayak caleg-caleg gagal misalnya. Setelah memberikan hibah, suaranya kurang nggak jadi, ditarik lagi. Nah itu nggak boleh nih. Semennya ditarik, batunya dijugilin lagi.
Itu harus ngaji di setiap Sabtu, setiap Ahad ini. Tapi ada pengecualiannya. Illa ayyakuna walidan, kecuali si pemberi itu ayahnya kepada anaknya. Nah, dia boleh itu. Nah, ini anak-anak, kalau kita dapat hibah dari ayah, dari ibu kita, ibu sama ayah kita boleh menarik kembali. Boleh. Nah, nih, awas Bu, nanti ditarik lagi. Jadi harus berbakti terus. Ke anaknya juga diingetin. Wala talzamul hibatu wala tamliku illa bil qabdi. Enggak luzum hibah dan belum menjadi hak milik sebelum ada penerimaan. Li'anna Siddiq radhiyallahu anhu nahala Aisyah radhiyallahu anha juzad 20 wasaqan falamma marida qala wa wadtu annaka apa ini qabatihi wa innama huwal yaum malul waris falau la tuqaful milk alal qabdi lama qala innahu milkul waris. Nah, ini pernah terjadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan hibah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ishrina wasak, 20 wasak. Ketika sakit beliau berkata, si Abu Bakar As-Siddiq, wawattu annaka qabatihi. Pas Abu Bakar As-Siddiq sakit, meminta Sayyidah Aisyah menerima hibahnya tadi. Wa innama huwal yaum malul waris falaula tuqaful milku alal qabdi lama qala innahu milkul waris. Innama huwal yaum malul waris. Ini jadi harta warisan. Kalau belum diterima, maka dia belum sah proses transaksi hibah menghibah itu. Jadi harus ada qabd, harus ada penerimaan. Kalau pas memberi hibah belum qabd, kemudian sakit keras, yaitu nanti statusnya masih menjadi harta waris. Yang berikutnya, kalau wahaba libnihi syai'an fa wahabul ibnu libnihi falil jaddi arruju'. Nah, kalau terjadi ayah menghibahkan ke anaknya, kemudian anaknya menghibahkan lagi ke anaknya, jadi ini barang yang dihibahkan sudah pindah ke cucunya. Apakah kakeknya punya hak tarik? Fihi wajhan. Falau matal ibnu al mauhub ba'da ma wahabahu min ibnihi au ba'ahu lahu falil jaddi aidan arju' fi khilaf wal asah fil kulli al man'u. Menurut pandangan yang sahih enggak boleh. Jadi kalau ayah menghibahkan ke anaknya, anaknya kemudian menghibahkan, ini sudah berproses nih, atau menghibahkan atau menjual misalnya, itu nggak boleh lagi ditarik karena itu sudah lepas dari kepemilikan si anak. Kalau udah lepas dari kepemilikan si anak, atau barangnya masih ada, barangnya ada di cucu. Nah, yang dibolehkan menarik kembali itu ayah ke anak. Kalau ayah ke cucu sudah enggak. Nah, gitu. Atau anaknya tadi menghibahkan ke orang lain, maka ini statusnya sudah nggak bisa ditarik kembali. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mir awil murqib wa li warasatihi min ba'dihi. Nah, apabila seseorang sudah memberi barang, maka hak orang yang menerima pemberian tadi untuk mentasarrufkan, termasuk ketika dia meninggal, barang pemberian itu menjadi objek waris karena sudah ada tamlik di situ. Misalnya orang menerima hadiah dari pimpinannya, ini karena sudah
berdedikasi dalam hal pekerjaan, udah dihibahin satu rumah misalnya. Setelah itu meninggal, maka rumah hibah itu menjadi objek waris karena statusnya adalah milik dari orang yang menerima hibah tadi. Far'un wahaba syakhsun li akhar daran faqabila nisfaha fa fi sihhatil hibah wajhan hakahuma ar-Rafi'i bila tarjih. Apabila seorang menghibahkan kepada orang lain rumah tapi separuh, nah gimana statusnya? Ya statusnya dimungkinkan tetapi nanti dinilai berapa nilai yang separuh itu. Wa kadza hakahuma an-Nawawi bila tarjih fa fi nazirihi fil bai' la yasihu qat'an. Tapi kalau seandainya barang yang separuh itu nggak bisa bermanfaat tanpa kehadiran separuh yang lain, maka statusnya nggak sah. Misalnya menghibahkan kambing separuh misalnya, ya nggak bisa dipisah, dan sementara yang lain nggak mau, syariknya nggak mau dijual, nggak mau apa ya, karena secara teknis nggak mungkin bisa dikuasai, nggak mungkin bisa dialihkan kepemilikan dengan status keseparuhannya, maka itu la yasihu alal ashah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai nih satu juz, tinggal juz berikutnya nanti di awal Syawal ya. Ada pertanyaan? Silakan Pak Nato yang dekat mic. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan pembayaran zakat. Baru-baru ini kan saudara kita meninggal dunia. Nah itu apakah yang bersangkutan wajib membayar zakat atau tidak? Itu aja. Oke, yang pertama kalau zakatnya zakat mal, dia hitung apakah dia sudah memperoleh kewajiban zakat yang kemudian pembayarannya ditunda atau tertunda. Kalau zakat mal, ketika dia punya tanggungan kewajiban harus ditunaikan. Tapi kalau yang dimaksud zakat fitr, dia tidak. Karena apa? Karena kewajiban setiap individu muslim itu muncul dengan syarat dia hidup menemui akhir Ramadan dan menemui Syawal. Ini yang menyebabkan kewajibannya. Kalau seandainya ada orang hamil pada saat Ramadan awal 1, 2 sampai tanggal 29 belum lahir, 29 sore lahir, kemudian sampai berikutnya sampai lebaran masih sehat, dia wajib zakat. Janinnya wajib dizakati. Oleh siapa ya? Oleh orang yang punya tanggung jawab nafkahnya. Demikian juga sore 29 besok nih misalnya kan, ini insya Allah kita puasanya sampai 29 sore jelang maghrib lahir, terus malam atau pagi meninggal, tapi dia udah nemuin 2 ini, dia wajib zakat, Nah sebaliknya orang yang hidup ini selama 2 sampai 29 terakhir meninggal, enggak wajib. Cuma waktu pembayarannya memang membentang mulai dari 1 Ramadan sampai sebelum didirikannya sholat Idul Fitri. Tapi kewajibannya dia muncul pada saat dia nemuin 2 kondisi, nemuin Ramadan, nemuin Syawal, nemuin akhir Ramadan, nemuin awal Syawal. Itu sama begini, kewajiban sholat yang kita lakukan, misalnya kita ada di sholat zuhur,
Mulai kapan? Ya mulai awal waktu sampai akhir waktu, ini adalah kewajiban kita semua. Begitu azan zuhur kita sudah masuk, belum sholat, jam 2 meninggal, dia tidak wajib mengqadha. Karena apa? Karena dia meninggal masih di dalam waktu yang memungkinkan untuk sholat. Dia memang belum mengerjakan, tapi dimungkinkan dia akan mengerjakan nanti, ya. Tapi meninggal duluan. Tapi meninggal duluan, dia nggak wajib qadha gitu. Dia nggak dosa meninggalkan. Karena apa? Karena dia masih di dalam rentang waktu itu. Beda halnya kalau dia menunda sampai keluar waktu terus meninggal gitu. Dia punya tanggungan untuk mengqadha ini. Dia punya tanggungan. Nah, ini sebagai gambaran, karena kewajibannya ini membentang waktunya. Jadi itu yang bisa difahami. Nah, munculnya kewajiban zakat fitrah itu karena kehidupan dia di Ramadan dan Syawal. Kalau ada bayi lahirnya itu sudah Id, di awal Id, misalnya habis maghrib gitu, dia berarti kan nggak nemuin Ramadan, dia nggak wajib zakat. Gitu. Dia nggak wajib zakat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, tadi kita sebutkan ada contoh pemberian pada saat pesta pernikahan, kan ada yang masuk kategori untuk anak atau orang tua. Seandainya ada tradisi yang sebutlah misalnya di Betawi, di Jakarta, mereka memberi di saat resepsi terus ada pencatatan, nanti akan dibalas lagi. Nah, itu sebetulnya di Islam itu masuk hadiah atau bagaimana, dan hukum membalas itu apakah memang itu berbeda antara tradisi dan hukum Islam? Yang kedua, tadi ada cedera janji. Apakah cedera janji itu masuk ada unsur dosanya di situ atau tidak? Itu aja Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, prinsipnya al-adah muhakkamah, adat atau kebiasaan dapat dijadikan sandaran di dalam penetapan hukum sepanjang adat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Seperti tradisi ngasih angpau pas resepsi, itu umumnya punya siapa? Yaitu balik aja kepada adatnya. Kalau umumnya itu dikenal nyumbangnya adalah untuk kepentingan orang tua, ya statusnya sebagai punya orang tua. Cuma yang kasus di sebagian masyarakat kita ada semacam arisan gitu ya. Semacam arisan. Nanti resepsinya di sana giliran berarti harus nyumbang sekian, dicatat begitu. Begitu geser nanti sekian lagi dicatat. Kalau ternyata beda, ini ditagih. Ya kalau memang dari awal diakatkannya adalah arisan, ya itu kan iuran bersama sebenarnya, untuk kepentingan saling mendukung, saling meringankan di dalam pelaksanaan resepsi. Jadi al-muslimuna ala syurutihim, karena ini babnya adalah urusan muamalah, maka setiap komitmen yang dibangun antar anggota itu memiliki kemengikatan. Kalau memang desainnya adalah arisan, si A resepsi saya harus membayar sejumlah sekian, yang nanti ini akan balik. Ya statusnya ini uang dia muter itu, ya kayak diberlakukan sebagaimana hukum arisan.
diperlakukan sebagai hukum arisan. Kalau memang akadnya arisan, ada yang secara eksplisit memang menyebutkan itu arisan pernikahan kan. Di kampung-kampung sini ya, saya sering dengar tajur halang juga gitu ya. Kalau tradisinya memang arisan ya itu berlakunya hukum arisan, berarti itu hukum uangnya itu ya harus balik wong arisan gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan nggak disebutkan arisan, tapi dicatat. Oh, ngasih sekian, nanti saya akan ngasih juga segitu. Itu lebih kepada urusan moral ya. Dicatetin itu. Oh iya, ketahuan nih dia nyumbang sekian. Nah itu hadiah sih sebenarnya, statusnya sumbangan, hadiah. Cuma ini jadi acuan nanti akan mengembalikan sekian itu. Sebenarnya ada ayat kan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mungkin pertimbangan ayat ini kemudian dia catat, apabila kamu dapat penghormatan, diberikan hibah, diberikan sedekah, diberikan penghormatan atau honor gitu dari seseorang, fahayyu bi ahsana minha, maka balas honor atau penghormatan, hadiah dengan lebih bagus atau setidaknya setara. Mungkin pertimbangan itu dia catat. Begitu ngasih 5 juta nanti kita balikin 5 juta. Tapi statusnya itu bukan hutang, bukan utang piutang. Mungkin lebih kepada hal yang bersifat etis. Oh dia waktu itu nyumbang sekian, ya sudahlah, ini sebagai acuan saya nanti kalau dia melakukan resepsi begitu. Cuma itu tidak mengikat. Beda halnya dengan arisan tadi. Kalau arisan mengikat, kalau memang akadnya adalah akad arisan, karena itu pada hakikatnya adalah konsensus bersama untuk saling mendukung. Ini uang dia dikumpulkan jadi satu. Ini menjadi modal untuk kepentingan resepsi. Nanti kalau si A kebagian, ya udah hal yang sama gitu. Tapi kalau akadnya dari awal arisan, dia mengikat secara hukum. Tapi kalau hibah kemudian kita catat, ya itu enggak mengubah status sebagai hibah atau hadiah. Wallah alam. Yang kedua cedera janji. Jadi ada dua aspek di sini, aspek janji kemudian aspek konsekuensi hukum dari hibah. Kalau belum sampai hibah berarti hak-hak hukum dari hibah belum terjadi. Berarti keperpindahan barang yang akan dijanjikan hibah itu belum. Cuma dia terikat oleh janji tadi itu. Kan janji harus ditunaikan. Pada hakikatnya orang berjanji itu kan punya utang. Begitu dia mengingkari janjinya, dosa. Tapi dosanya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi itu terkait dengan hakullah. Tetapi hak adami terkait dengan perpindahan barangnya itu belum terjadi gitu. Dia dosa aja, terlalu banyak janji. Ini makanya hati-hati sama janji itu. Karena janji itu statusnya utang. Cuma utangnya ini kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak secara faktual kepada orang yang dijanjiin. Orang dijanjiin kan enggak bisa nuntut juga, ngejar gitu kan. Kamu punya utang, ya sudah diambil aja barangnya dengan paksa, enggak boleh. Allah, silakan. Ya, terima kasih Bro. Satu pertanyaan aja. Tadi disampaikan untuk barang yang haram itu kan nggak boleh dikonsumsi. Tapi kemudian Apa? masih bisa dimanfaatkan. Ya. Barang yang haram kan nggak bisa Oh. dikonsumsi, tapi bisa dimanfaatkan. Dan dulu ada kasus sikat gigi. Sikat gigi. Babi itu ya, itu kan nggak dikonsumsi tapi kita manfaatkan. Tapi di daerah sini kita makainya ya. Nah itu gimana ya? Kemudian yang satu B-nya Ini pertanyaannya satu tapi anaknya banyak. kemarin itu di Wonogiri ya, Wonogiri Gunung Kidul ya. Oh iya. Komunitas
mudik, THR. Ya sebentar itu masih. Makasih. Yang THR nggak keluar pertanyaan THR. Gimana hukum membagi THR pada ustadz itu? Saya jawab boleh. Yang nggak boleh itu bagi zakat. Kecuali ustadznya masuk mustahik. Ustadz fuqara wal masakin itu boleh atas nama fuqara masakinnya, nggak boleh atas nama ustadznya. Ya. Kalau zakat fitrah, kalau zakat mal bisa juga atas nama fisabilillah. Silakan. Beberapa penelitian kan MUI menarik fatwa bahwa untuk transaksi yang barangnya itu perusahaannya itu berafiliasi ya dengan investor di Palestina itu kan negara transaksinya. Nah, kemudian kemarin ada isu itu di kegiatan di salah satu masjid kita yang Istiqlal gitu kan ya, yang merupakan benchmark di Indonesia referensi gitu kan ya, yaitu kerjasama dengan perusahaan yang berafiliasi dengan investor itu. Nah, gimana nih pemandangan atau pandangan daripada masih itu aja terus. Ya, terima kasih. Yang pertama soal sikat gigi. Tadi itu memanfaatkan barang haram, bukan memanfaatkan barang haramnya ya. Tetapi barang najis dia bisa disamak menjadi suci. Begitu suci dia bisa dimanfaatkan, tapi tidak dikonsumsi karena dia tetap haram untuk dikonsumsi. Tapi boleh digunakan karena sudah disamak menjadi suci. Jenis apa saja yang bisa disamak? Jenis hewan yang asalnya makulil lahmi, atau jenis hewan yang tidak diharamkan karena nas. Jadi kalau yang sebelumnya makulil lahmi seperti sapi, kambing, cuma karena tidak disembelih secara syar'i dia berubah menjadi bangkai. Begitu jadi bangkai dia nggak boleh dimakan karena statusnya najis. Itu. Begitu ada barang yang statusnya bangkai, dilakukan proses penyamakan, mengubah status hukum yang sebelumnya najis menjadi suci, tetapi tetap haram dikonsumsi ya. Dia bisa digunakan karena statusnya suci. Kemudian jenis yang bisa disamak lagi, hewan yang statusnya suci dan bisa dimanfaatkan sekalipun tidak halal untuk dikonsumsi, seperti tadi itu buaya, singa, terus apalagi dan jenisnya. Tapi ada jenis hewan yang lain yang hidupnya saja sudah haram sekalipun dia disembelih secara syar'i dan dia najis, itu kan? Dia haram dan dia najis. Kan ada halal gak najis, ada haram nggak najis, tapi ada haram najis. Kalau halal nggak najis itu hewan yang makulil lahmi, ayam, kemudian al-an'am, binatang ternak itu. Ada yang haram tapi suci, ya hewan-hewan yang nggak boleh dimakan lain, buaya, ular itu kan suci juga, tapi nggak boleh dikonsumsi. Ada juga, sekalipun ada orang mengonsumsi daging ular kan ada juga ya. Tapi itu karena apa? Karena membahayakan, nggak boleh dikonsumsi. Tapi suci dia. Misalnya ada sabuk dari ular, itu diperkenankan digunakan, tapi nggak boleh dikonsumsi. Nah begitu yang ketiga, ini haram dan najis. Seperti tadi itu babi, haram dan najis hukum asalnya, ini nggak bisa disamak. Misalnya ada kulit babi, dia mati, disamak.
babi disembelih secara syar'i, tetap aja ada orang datang gitu, tapi disembelih Ustaz baca bismillah. Ya tetap aja gitu. Tetap aja itu sama dengan orang nikah dengan orang yang diharamkan untuk menikah. Ini tapi akadnya sah, iya, tetapi karena lawan jenisnya itu diharamkan untuk menikah, misalnya nikah dengan adik kandungnya, laki sama perempuan memang, tapi karena dia diharamkan untuk menikah, sekalipun akad nikahnya terjadi, ya tetap tidak menghalalkan. Sama dengan orang nikah sejenis. Ini kan tapi kami nikah katanya. Iya, nikah. Tapi pada saat proses nikah nggak memenuhi syarat gitu. Kemudian nikah beda agama juga demikian, nggak memenuhi syarat, nggak boleh. Sekalipun sudah akad terjadi, itu tidak diperkenankan. Sekalipun dia sudah punya surat, surat itu tidak mengubah status dari yang sebelumnya nggak sah menjadi sah. Nah, sama dengan babi tadi itu, kedudukannya dia haram dan najis. Karena hidupnya sudah haram dan najis, begitu mati nggak bisa disamak. Nah, sesuatu yang disamak tadi, hidupnya dia suci, begitu mati jadi najis. Kemudian ada proses yang bisa mensucikan dari sesuatu yang najis, yaitu dengan disamak, dia kembali suci. Nah, ini mau disamak kembali kemana? Wong dasarnya adalah najis dan haram, berarti nggak bisa kembali. Kalau toh kembali, ya kembali ke najis dan haram. Ditambah lagi pengharaman khinzir, pengharaman babi itu bukan hanya dagingnya, tetapi seluruh unsur-unsurnya, termasuk unsur kimia yang diturunkan dan juga diproses dari babi. Bukan hanya babinya saja, tetapi babi dan segala jenis keturunannya, baik dia anak, cucu samping, dari hasil kawin persilangan, kawin babi dengan kambing, jadinya kambing, tetap haram. Jadi kambing dinikahi babi, keluar anak jadi kambing misalnya, karena lebih banyak didominasi kambingnya, gennya misalnya, setelah itu jadi kambing, itu tetap haram. Jadi keharaman khinzir wa ma tawallada minhu au min ahadihi, yang lahir dari khinzir atau terlahir dari salah satunya. Nah, dari salah satunya. Apakah mungkin? Mungkin terjadi. Di dalam kajian fikih waktu itu mungkin belum terjadi, tapi sudah diprediksi. Dan hari ini sudah terjadi perkawinan silang itu. Saya pernah suatu waktu ke Thailand. Itu ada wajah babi tapi kecil gitu, kayak apa ya, di atasnya marmut, ya kan? Ya, di atas kelinci, model kayak kelinci gitu, tapi mukanya muka babi. Ya tetap aja itu, sekalipun kata orang lucu, kata orang lucu, katanya lucunya di mana? Kita disebut kata babi aja udah memuntah ya. Iya, itu diharamkan. Maka bulunya juga nggak boleh, sekalipun itu untuk sikat. Dulu pernah ini la'anallahul yahud, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi. Kenapa? Ini terlalu banyak ngakalin, bukan banyak akal tapi banyak ngakalin. Ketika diharamkan babi, dia manfaatkan unsur babi itu untuk nggak makan memang, tapi untuk diambil lemaknya,
untuk bahan cat, untuk ini dan lain sebagainya. Udah langsung la'anallahul yahud lamma harramallahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi bagi dia ngakal-ngakalin, ngambil lemaknya, ngambil ininya. Begitu ditanya, ini kan enggak untuk makan katanya, tapi digunakan. Nah, ini Allah melaknat yang sering ngakal-ngakalin urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hah? Yang Gunung Kidul, ya. Yang Gunung Kidul yang sudah buka puasa dan juga udah takbiran, Mbah Benu, jamaah aulia yang punya sinyal telepon khusus. Begini, urusan puasa Ramadan, urusan Syawal itu adalah masalah ibadah yang dasarnya adalah kita mengikuti baginda Rasulullah. Kapan mulai, kapan mengakhiri itu dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak boleh pakai perasaan, tapi mengikuti orang yang punya ilmu. Termasuk kapan memulai waktu puasa tulu'il fajri sampai ghurubis syamsi. Kalau kita belum tahu ini maghrib atau belum, kita nggak boleh buka sampai kita tahu dengan ilmu atau kita ngikutin orang yang punya ilmu. Demikian juga di dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika melihat bulan. Artinya ya bulan Ramadan masuk. Nggak mungkin puasa dilakukan satu bulan itu 27 hari atau 28 hari. Dan nggak mungkin juga begitu dilihat bulannya masih mentor-mentor, masih kalau pagi ini belum. Dan itu dengan ilmu, nggak bisa hanya dengan perasaan. Wes pokoknya perasaan saya begini, jalanin ikut perasaan. Harus dengan ilmu. Nah, yang terjadi di sana jelas kesalahan itu, jelas salah. Udah nggak ada perbedaan lagi. Cuma kesalahan itu bisa karena ketidaktahuan. Maka tugas tanggung jawabnya harus memberitahu, dikasih tahu nih. Begitu dikasih tahu dan kemudian taat karena kebodohannya, ya udah selesai. Bisa jadi kedua kelalaian, orang lalai, diingetin. Nah, yang bahaya yang ketiga, ini rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri ini. Dia salah, kemudian diingetin, ngengkel. Menyatakan, oh ini udah saya langsung komunikasi dengan Allah, ini adalah keyakinan saya. Maka yang seperti ini udah masuk kategori penodaan, dan itu penyimpangan dari sisi ketentuan keagamaan, dan haram hukumnya mengikuti keyakinan dan atau praktek keagamaan yang salah, yang seperti ini. Nah, sekarang sedang proses komunikasi sih. Wallahu a'lam. Yang ketiga apa? Oh ya, THR memang penting. Kok THR bukan ya? Yang fatwa mengenai dukungan kepada perjuangan Palestina melawan agresi Israel dengan memutus mata rantai pasokan logistik serta memutus hubungan transaksi muamalah dengan pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung. Kita nggak boleh melakukan transaksi kepada produsen yang secara nyata memberikan dukungan kepada agresi Israel. Ini satu poinnya.
sekalipun barang yang ditransaksikan itu halal secara material, ya. Secara material bisa jadi barangnya nggak berubah dari halal menjadi haram. Misalnya air atau makanan tertentu yang secara material dan proses produksinya dia memenuhi standar halal, dia nggak berubah materialnya menjadi haram. Tetapi yang haram itu adalah mentransaksikan yang berdampak kepada keuntungan ekonomis. Pertanyaan berikutnya, kalau kita diberi menu yang diproduksi oleh orang yang diduga memberikan dukungan kepada agresi, itu seperti apa? Nah, ini pertama, kalau kita punya barangnya, itu kan barangnya nggak berubah dari halal menjadi haram. Kalau sudah ada di rumah dan kita nggak mentransaksikan lagi, intinya udah putus dengan sana, nah ini udah ada barang kan. Setelah ada barang seperti sudah di toko orang gitu, kan dijual apa nggak dijual, nggak punya dampak lagi, ini udah kan. Maka dia nggak mengubah, ya, dia boleh dikonsumsi. Termasuk ketika kita menerima hibah dari orang. Cuma memang dalam konteks hari ini, dalam rangka menutup pintu agar orang tidak gampang-gampang mentransaksikan secara lebih leluasa, lebih baik memang dihindari. Tetapi secara syar'i tadi yang posisi di Istiqlal itu kan dia tidak menggandeng sebenarnya, tetapi orang menghibahkan, orang memberikan. Nah, kalau memberikan ini kepentingan si pemberi ada beberapa kemungkinan untuk recovery atau kepentingan untuk memudahkan saja, karena ini sekian banyak, kemudian transaksinya butuh cepat, sementara ini barang siap saji dan cepat, ya sudahlah saya menghibahkan ini. Orang yang menerima hibah nggak salah secara syar'inya, dia bisa menerima itu. Cuma memang secara etis lagi posisi seperti ini, kalau memang memungkinkan bisa dihindari gitu. Tapi kalau secara hukum dia posisinya kan menerima hibah, sebagaimana ini Basnas juga sempat jadi isu kan di Basnas. Sebelumnya kontak saya, ini nggak tahu masih di live-in apa enggak, sebagai ketua MUI pada saat dibahas dan juga ditetapkan fatwa seminggu atau 2 minggu. Dia bilang kontak, pengen silaturahim, kemudian sekaligus juga mau memberikan donasi untuk Palestina. Ya, saya sampaikan kita apresiasi, dia mau berbuat baik ya. Tetapi jangan kepada saya dan jangan kepada MUI, karena nanti punya potensi ini konflik of interest gitu. Kita menetapkan fatwa, ditambah lagi nanti juga persepsi publik perlu juga dijaga. Akhirnya ya sudah, kalau memang mau bantu ya bantu ke lembaga yang memang secara khusus mendedikasikan diri untuk kepentingan bantuan sosial. Kita arahkan memang ke Basnas. Jadilah membantu ke Basnas, membantu ke lembaga amil zakat yang lain. Ada Lazismu, ada Lazisnu, ada mana lagi lembaga-lembaga filantropi. Memang sudah tepat tempatnya. Jangankan yang halal, yang syubuhat saja tidak boleh kita terima, tapi boleh ditempatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, itu dikenal sebagai dana kebajikan umat. Jadi ada dana-dana dari transaksi keuangan syariah yang nggak bisa dibukukan sebagai pendapatan, dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan publik dan dikelola oleh lembaga sosial seperti Basnas dan sejenisnya. Prinsipnya sih donasi dari manapun
sepanjang itu tidak diharamkan secara syar'i, misalnya dari koruptor, dari money laundering misalnya, atau dari penjudi. Kalau sudah jelas-jelas itu dari penjudi, jelas-jelas dari tindak kejahatan, ya nggak boleh diterima itu. Wallahu a'lam. Terakhir 6:30, habis ini sarapan ini. Sambil nunggu maghrib. Sarapan sambil nunggu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, tadi kan disampaikan hibah itu bisa ditarik. Ya. Terus sekarang kalau hibah itu sudah diaktekan, gimana? Misalnya sudah akte notaris gitu, maksudnya untuk tanah itu hibah tapi sudah menjadi udah akte gitu. Akan ditarik. Iya. Hibah yang bisa ditarik itu khusus hibah ayah kepada anaknya. Selain hibah kepada anaknya nggak boleh ditarik. Tapi kalau hibah kepada anaknya, kemudian anaknya sudah menghibahkan lagi atau menjual kepada yang lain, yang secara teknis nggak mungkin bisa ditarik lagi, maka nggak ada kesempatan dan sudah nggak dibolehkan untuk menarik. Nah, contoh kasus tadi, hibah anak dari orang tuanya, anak yang memperoleh hibah menghibahkan lagi kepada anaknya. Berarti posisi barang yang dihibahkan itu sudah pindah ke cucunya. Maka dalam posisi yang seperti ini, menurut pandangan fuqaha, sudah tidak lagi ada otoritas dari orang tua menghibahkan. Nah, dalam kasus yang ditanyakan, kalau hibahnya tanah dari orang tua ke anak, sekalipun sudah disuratkan, sudah diganti nama, itu secara syar'i orang tua masih boleh menarik. Beda halnya kalau tanahnya yang dihibahkan tadi sudah dijual. Kalau sudah dijual berarti sudah lepaskan kepemilikan, maka dia nggak bisa lagi narik karena statusnya sudah tidak ada. Karena akibat hukum hibah itu kepemilikan berpindah. Begitu kepemilikan berpindah, orang yang menerima hibah punya hak tasarruf untuk menghibahkan kepada orang lain lagi, untuk menjual, untuk memberikan, dan nanti kalau meninggal menjadi objek warisan juga. Tapi karena ada kekhususan yang didasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW, hibah dari orang tua ke anak itu bisa ditarik lagi. Nah, sekalipun tadi sudah dibalik namakan. Balik nama itu kan hal yang bersifat administratif. Nah, begitu sudah balik nama, orang tuanya bilang nggak jadi, ya sudah, ditarik lagi. Tapi begitu sudah dijual, ya sudah selesai gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dapat Lailatul Qadar, dan akhirnya nanti kita terlahir kembali. Insya Allah hari Selasa sore akan ada sidang isbat. Insya Allah kemungkinan besar itu Idul Fitri. Kenapa kemungkinan besar? Nah, ini ilmu lagi nih kan sebenarnya. Wong belum dilihat kok sudah menentukan. Iya, karena secara astronomis ketinggian hilal di tanggal 29 itu sudah mencapai posisi yang secara teori bisa dilihat. Ketinggiannya sudah di atas 6 derajat. Sementara secara teori astronomis ketinggian hilal yang memungkinkan untuk bisa dilihat itu adalah 3 derajat dengan titik elongasi 6,4 ya posisinya. Sementara posisi nanti di tanggal 29 dengan hitung-hitungan ilmu astronominya ini sudah di atas ambang batas dimungkinkan untuk bisa dilihat.
maka secara teori itu sudah bisa ditetapkan masuk. Itu kalau menggunakan teori imkanur ru'yah, hisab imkanur ru'yah, maka itu sudah bisa ditetapkan. Nah, yang terjadi perbedaan itu kemarin pada saat menentukan awal Ramadan. Kenapa? Karena posisi sudah wujud, tapi secara teori nggak mungkin bisa dilihat. Secara teori nggak mungkin bisa dilihat. Sementara hadisnya itu adalah berpuasa kalian ketika melihat hilal. Nah, perintahnya bukan hanya sekedar ada, tetapi ada dan secara teori dia bisa dilihat. Gitu. Kalau ada mencapai ketinggian yang secara teori belum bisa dilihat, ya belum masuk. Gitu. Nah, misalnya ada hilal itu kan ufuk nih, taruhlah ini batas mata memandang. Ini horizon namanya, ini ufuk. Begitu munculnya ini yang penting piringan bulatannya itu sudah di atas ufuk. Tapi begitu di atas ufuk ada posisi yang memungkinkan bisa dilihat ketinggiannya berapa. Karena perintahnya puasalah kalian ketika melihat, bukan ketika ada dan terlihat. Kalau ada tapi belum terlihat, maka sempurnakan ke bilangan berikutnya, bilangan 30. Makanya kalender Qamariyah, kalender Hijriyah itu lebih presisi karena diupdate-nya per bulan. Nah, sementara Syamsiyah ini pasti, tetapi pada hakikatnya penggenapan aja. Penggenapan dibuat rata di setiap 4 tahun sekali. Kan dikenal sebagai tahun kabisat. Ya kan? Itu digenapkan 29, yang keempat 28. Khusus di bulan Februari, ya kan? Nah, sementara kalau Qamariyah ini dibuat persisi, makanya dilihatnya setiap bulan. Kemungkinan terjadi perbedaan di sini, tetapi karena relatif lebih persisi diukur di dalam tiap bulannya, makanya umumnya 29-30 umumnya. Karena ratanya ya 1 bulan itu kalau di Qamariyah dia lebih cepat perjalanannya. Makanya kalau 1 tahun kita lebih cepat berapa hari itu? Berapa? Kurang lebih 10 hari ya, 10 hari. Jadi maju kalau umur 30 tahun itu 300 hari ya. Berarti bisa selisihnya nanti 1 tahun. Kalau udah 36 tahun itu selisihnya udah 1 tahun itu. Ya selisih 1 tahun umur kita, lebih cepat 1 tahun kalau menggunakan Qamariyah dibanding dengan Syamsiyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mendahuluinya saya mengucapkan selamat menyongsong Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna minkum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa khabir. Iqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.